Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas 6D akan membahas tentang isu mental health pada pekerja. Anggota kelompok kami terdiri dari Galuh Putri Kusuma Astuti, Namira Adha, Diah Devara Kusuma Wardani, dan Verina Nabila Fajar. Topik yang akan kita bahas pada materi kali ini yang pertama itu ada mental health, yang kedua mental health pada pekerja, yang ketiga kasus mental health, yang keempat dampak kesehatan mental pada pekerja, yang kelima rekomendasi menangani mental health. Yang pertama kita akan membahas tentang definisi mental health. Mental health atau yang biasa kita kenal dengan kesehatan mental atau kesehatan jiwa merupakan kondisi sejahtera pada seseorang dalam menghadapi kehidupan untuk tetap produktif dan mampu mengelola emosional yang ada pada diri kita sehingga terciptanya keserasian antara kejiwaan dengan lingkungan sekitarnya. Menurut WHO, diperkirakan sebanyak 1 dari 4 orang di dunia menderita gangguan mental selama hidupnya. Lalu, dari prevalensi yang ada, kasus mental health ini banyak terdapat di India, yaitu sebanyak 56 juta kasus, dan kasus terendah terdapat di Maldives, yaitu sebanyak 12.000 orang atau 3,7% dari populasi penduduknya. Sedangkan di Indonesia sendiri terdapat 9 juta kasus yang berhubungan dengan kesehatan. Lalu, subbab selanjutnya yaitu mental health pada pekerja. Lalu, ada beberapa alasan mengapa mental health ini penting untuk pekerja. Yang pertama, pengalaman individu baik fisik, emosional, mental, atau sosial ini akan mempengaruhi bagaimana individu di tempat kerja. Kedua, kesehatan mental ini menjadi bagian penting bagi pekerja karena akan menumbuhkan kesadaran terhadap faktor-faktor lain yang menimbulkan risiko bagi pekerja. Yang ketiga, kesehatan mental menjadi bagian penting karena kesehatan yang rendah akan mempengaruhi kinerja pada pekerja. Selanjutnya, jenis gangguan mental yang sering terjadi pada pekerja ada stres, depresi, burnout, anxiety, skizofrenia, dan juga PTSD. Menurut ILO, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan gangguan mental pada pekerja. Yang pertama, beban kerja berlebih. Yang kedua, kurangnya instruksi yang jelas. Yang ketiga, tenggat waktu yang tidak realistis. Yang keempat, kurangnya pengambilan keputusan. Yang kelima, ketidakamanan pekerjaan. Yang keenam, kondisi kerja yang terisolasi. Yang ketujuh, masalah di luar tempat kerja. Selanjutnya masuk ke subbab yang ketiga, yaitu pembahasan kasus kesehatan mental. Kali ini kami mengangkat kasus mental health pada petugas kesehatan selama COVID-19 di Nepal. Yang pertama, apa yang terjadi pada kasus tersebut? Pada kasus tersebut, terjadi kesehatan mental pada petugas kesehatan selama COVID-19 di Nepal. Kesehatan mental yang dimaksud meliputi kecemasan, depresi, dan insomnia. Selanjutnya, siapa yang mengalami gangguan kesehatan mental pada kasus tersebut? Pada kasus tersebut, tenaga kesehatan yang bekerja dalam penanganan COVID-19 pada pelayanan kesehatan di Nepal dengan total 475 tenaga kesehatan. Kapankah kasus tersebut terjadi? Kasus tersebut terjadi pada bulan April hingga Mei tahun 2020. Kasus tersebut terjadi pada 25 rumah sakit yang menangani COVID-19 di Nepal. Selanjutnya ialah kenapa dan bagaimana kasus tersebut dapat terjadi. Hasil penelitian menyebutkan bahwa 41,9% tenaga kesehatan mengalami gejala kecemasan, 37,5% mengalami gejala depresi, dan 33,9% mengalami gejala insomnia. Kasus aktif yang meningkat dalam waktu yang sangat singkat saat itu di Nepal. Itulah yang menyebabkannya, sehingga mereka harus dihadapkan dengan beban kerja yang bertambah, kerentanan terhadap infeksi virus, serta kebijakan karantina. Dampak kesehatan mental pada petugas kesehatan.
Diketahui lebih dari sepertiga peserta memiliki beberapa gejala kecemasan. Lalu ada 37,5% dari peserta mengalami gejala depresi dan 33,9% peserta mengalami gejala insomnia, yaitu insomnia subambang sebesar 26,7%, insomnia sedang 5,7% dan berat 1,5%. Stigma terhadap petugas kesehatan mengakibatkan turunnya konsentrasi kerja para petugas. Selain itu, petugas kesehatan menjadi semakin rentan terhadap paparan virus COVID-19 dan mudah kelelahan. Selain itu juga tekanan psikologisnya menjadi meningkat. Akibat dari tindakan pencegahan paparan virus yang tidak memadai tentunya bisa berisiko meningkatkan pekerja mengalami kecemasan dan juga gejala depresi, terutama pada petugas kesehatan yang memiliki riwayat masalah kesehatan mental. Akibat mental illness petugas kesehatan antara lain insomnia atau sulit tidur, sulit berkonsentrasi, lalu mudah lelah, semangat kerja menurun, produktivitas kerja menurun, kesehatan fisik terganggu, perasaan menjadi lebih sensitif, selanjutnya stres, lalu timbul rasa bersalah, bahkan depresi, yang juga bisa menyebabkan imunitas menurun, dan bila sudah dalam tahap yang parah atau ekstrim, bisa memungkinkan percobaan untuk bunuh diri. Selanjutnya akan membahas mengenai rekomendasi menangani mental health pada pekerja. Yang pertama yang dapat dilakukan yaitu pengurangan stigma di kalangan tenaga kesehatan yang bekerja dalam penanganan COVID-19 harus diprioritaskan melalui mobilisasi media massa dan melibatkan masyarakat. Yang kedua, menyediakan lingkungan kerja yang memungkinkan dengan sistem pendukung yang baik, APD yang memadai, pelatihan yang tepat bagi petugas kesehatan tentang manajemen COVID-19 dan memberikan insentif untuk meningkatkan semangat kerja. Yang ketiga yaitu memberikan dukungan kepada para tenaga kesehatan, khususnya kepada mereka yang mengalami kesehatan mental. Yang keempat yaitu menyiapkan sistem konselor sebaya, termasuk pemilihan petugas yang dipercaya, alur konseling, pencatatan dan pelaporan, serta rujukan. Yang kelima yaitu rumah sakit dapat menyusun jadwal kerja sesuai dengan kemampuan petugas tenaga kesehatan. Yang keenam yaitu menyediakan kegiatan-kegiatan menyenangkan yang bersifat interaktif namun tetap mematuhi protokol kesehatan seperti kelas-kelas daring tentang olahraga, keterampilan, spiritualitas, dan sebagainya. Yang ketujuh yaitu memberikan apresiasi, pengakuan, dan penghargaan kepada petugas tenaga kesehatan yang telah menangani COVID-19. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton.